Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mari kita belajar tentang naratif teks. Well, what is narrative text? A type of text that tells a story in a structured sequence or imaginative story. Jadi, naratif teks adalah teks yang menceritakan sebuah kisah atau dongeng imajinatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar cerita yang memiliki pesan moral. Nah, teks ini adalah kategori teks naratif. Jadi, teks naratif adalah jenis teks yang bertujuan untuk menghibur dan memberikan pesan moral kepada pembacanya. Berbicara tentang naratif teks, ada banyak jenis-jenis naratif teks yang sering kita temui seperti folk tales atau cerita rakyat, fairy tales, dongeng, legend, legenda, kemudian ada fable, cerita hewan, science fiction, fiksi ilmiah, adventure story atau cerita petualang, myth or mitos, and fantasy, cerita fantasi. Selanjutnya, apa fungsi atau tujuan dari teks naratif? Di sini ada 3 fungsi sosial dari naratif teks. Yang pertama adalah to entertain, to educate, and to inform. Nah, fungsi sosialnya adalah menghibur pembaca atau pendengarnya, memberi informasi mungkin tentang suatu tempat, serta memberikan pelajaran hidup. Sebagaimana dijelaskan di halaman sebelumnya, jika naratif teks adalah cerita yang terstruktur, artinya naratif teks memiliki struktur. Nah, adapun struktur naratif teks adalah ada 4 ya. Yang pertama orientation, kemudian yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang terakhir itu adalah reorientation. Untuk lebih jelasnya, orientation itu adalah yang memperkenalkan karakter, waktu, dan tempat dalam cerita. Kemudian complication adalah paragraf yang memperkenalkan tentang masalah yang dihadapi oleh si karakter dalam cerita. Kemudian resolution adalah paragraf yang isinya itu penyelesaian dari masalah yang dihadapi dalam karakter di cerita itu. Kemudian yang terakhir adalah resolution yang biasanya merupakan kesimpulan atau akhir dari sebuah cerita. Mari kita lihat contoh struktur teks naratif dalam satu cerita tentang singa dan tikus kecil. Orientation pada cerita ini adalah yang berwarna hijau, di mana pada paragraf ini diceritakan tentang karakter, setting, dan latar belakang ceritanya. Kemudian yang diberi warna kuning itu adalah complication, karena dalam paragraf ini ada masalah yang terjadi di mana si singa ingin memakan si tikus kecil. Kemudian berikutnya yang berwarna ungu adalah resolution, karena dalam paragraf itu ada solusi terhadap masalah yang dihadapi, yakni si tikus mampu membuktikan kepada singa bahwa dia bisa membantunya. Dalam hal ini membalas jasanya. Dan yang terakhir adalah resolution yang berwarna biru, yang merupakan kesimpulan cerita sekaligus sebagai ending dari cerita si singa dan tikus kecil. Nah, selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Adalah elemen-elemen bahasa yang digunakan dalam teks untuk membentuk makna tertentu. Untuk teks naratif sendiri, unsur kebahasaannya adalah adverb of time, yaitu kata yang menjelaskan bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa sering suatu tindakan dilakukan. Kemudian ada past tense, yaitu menggunakan untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Kemudian ada spesifik karakter yang digunakan untuk merujuk pada karakter, tempat, atau benda dalam satu cerita. Kemudian ada action verb, yaitu kata kerja yang menggambarkan aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita. Nah, kemudian ada juga time connectives atau conjunction, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan urutan
waktu dalam cerita. Kemudian yang terakhir ada direct speech, yaitu kalimat langsung dalam dialog untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh karakter dalam cerita, atau percakapan langsung yang biasa ditandai dengan tanda kutip. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat dan membaca cerita tentang cerita singa dan tikus kecil lagi. Dan coba perhatikan contoh unsur-unsur kebahasaan yang disajikan dalam cerita tersebut. Seperti yang kita lihat, yang berwarna hijau itu adalah contoh adverb of time. Kemudian yang berwarna merah itu adalah contoh past tense. Kemudian yang berwarna biru itu adalah specific character. Yang berwarna biru navy itu action verbs. Dan yang terakhir yang berwarna ungu itu adalah direct speech. Demikianlah penjelasan saya pada pertemuan kali ini tentang teks naratif. Kita telah belajar banyak tentang teks naratif, mulai dari fungsi sosialnya yang menghibur dan memberikan pelajaran, kemudian struktur khasnya, hingga unsur kebahasaannya. Semoga dengan ini kalian bisa lebih memahami tentang teks naratif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.